Selamat datang di Kota Palu, manajer UPT Palu. Terima kasih. Oke, baik. Apa program dan rencana jangka pendek bagi sosok Bang Kamran untuk PLN UPT Palu? Ya, tentu saya punya target ya, Bang ya, untuk jangka pendek adalah memastikan bahwa target-target yang telah diberikan oleh manajemen secara umum harus bisa lebih dari yang ditargetkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu sebagai seorang yang dipercaya sebagai leader, saya berharap kami akan menjalin komunikasi lebih intens lagi dengan teman-teman yang boleh dikata, Bang, separuh dari pegawai yang ada di UPT Palu ini saya kenal cukup baik karena juga merupakan satu daerah yang sering saya kunjungi. Ini mungkin kelebihan dari penempatan saya di sini, Bang, karena juga orang-orang yang mengelolanya adalah sebagian adalah orang yang saya kenal cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, Bang Kamran. Ya. Alhamdulillah, setelah saya sebelumnya ke Sorong, salah satu LP di Sorong. Nah, di Sorong saya nggak kemana-mana, Bang. Saya langsung meluncur ke Palu nih, Bang. Ya, berarti ini apa namanya, buat kami juga suatu hal yang surprise ya kalau begitu ya. Ternyata ada juga ini kami coba diundang ke acaranya Pak Bang Muhar ini yang sangat inspiratif. Baik, sekarang saya ajak Bang Kamran naik panggung Lung Tegur Sapa. Nah, beliau ini sahabat saya yang cukup lama, saya sudah mengenal beliau ini. Nah, melihat riwayat beliau ini pernah di pembangkitan, pernah di distribusi, dan sekarang di transmisi. Beliau adalah sebagai manajer UPT Palu. Nah, untuk mengenal sosok dari Bang Kamran, manajer PLN UPT Palu, berikut saya sampaikan atau saya tampilkan CV dari Bang Kamran berikut ini. Beliau ini untuk mengenal lebih jauh dari sosok Bang Kamran, beliau sendiri akan menceritakan perjalanan karir beliau di PLN. Silakan Bang Kamran. Terima kasih Bang Muhar atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memperkenalkan diri kepada Bang Muhar pertama dan pada juga teman-teman PLN seluruh Indonesia ya, yang dapat menjangkau dan menonton acara Bang Muhar ini yang sangat positif dan sangat inspiratif ini. Ya sekilas mungkin ya saya memperkenalkan diri. Saya lahir di salah satu daerah di Makassar, paling selatan di Pulau Sulawesi, paling selatan di Pulau Sulawesi. Jadi di Makassar di bawahnya lagi di daerah Makassar. Di daerah Makassar itu, kalau kita berbicara daerah Makassar, atas itu dimasuk di Maros sampai ke Bantaeng, itu daerah Makassar secara umum. Kebetulan saya masih di paling selatannya itu di daerah
Jeneponto, kemudian lahir di suatu bumi yang cukup panas ya Bang Muhar ya. Kalau melihat atau mempelajari dari daerah kami tempat lahir itu termasuk salah satu daerah yang cukup panas. Ini mungkin yang membawa juga karakter orang-orang yang lahir di daerah kami itu cukup keras suaranya. Itu tapi bukan keras hatinya Bang, ya. Keras suaranya, hatinya insya Allah tetap lembut. Amin. Seperti itu. Itu saya lahir di Kabupaten Jeneponto ya, di Kabupaten Jeneponto tahun 74. Berarti kalau hitung-hitung sekarang saya sudah punya usia 47 tahun. Berarti umur saya sudah semakin berkurang ya. Usianya sudah 47 tahun, tapi umurnya kan semakin berkurang ini ya, dari hari ke hari. Kemudian saya masih di PLN itu tahun 93 ya, 93 masuk dari SLTA, penerimaan SLTA masuk di PLN. Kemudian berarti kalau 93 2021 saya sudah cukup panjang, 28 tahun saya berkarir di PLN ya. Ini satu perjalanan yang sangat buat saya itu sangat luar biasa Bang. Mulai dari bawah ya, dari dari suatu penerimaan yang dibawa bisa mencapai ke posisi yang sekarang itu tentu itu tidak mudah Bang ya. Itu tidak mudah dan pasti dibalik dari segala yang saya raih sekarang itu kan pasti ada satu proses di belakangnya. Nah, proses ini yang mungkin saya sedikit bisa share ke teman-teman di seluruh Indonesia ya, yang bisa menjangkau dari acara Abang ini. Saya masuk di PLN itu di cabang Bulukumba, masih cabang Bulukumba Bang, namanya. Sekarang ketiga itu kebetulan saya ditaruh di bagian perencanaan konstruksi, ditugasi untuk mengawasi itu masang KWH meter dulu itu Bang, masang bawa 10 atau 15 itu hari ya, apalagi pada waktu itu kan tahun 93an itu KWH meter kan begitu masih parang yang emas lah kira-kira waktu itu, emas buat pelanggang itu saya ingat sekali Bang. Kalau ada lagi kan kita begitu mau keluar itu bawa KWH meter kan sudah ada penyampaian bahwa ini akan yang mau dipasang ya. Kadang-kadang kebanggaannya begini Bang ya, waktu masang itu begitu bergembiranya hati ini bisa ada seseorang itu mendapatkan menyala lampunya pada waktu itu. Bahkan saking gembiranya yang kadang-kadang yang tuan rumah itu penerimaannya luar biasa ya. Bahkan kadang-kadang belum dipasang lampunya sudah diajak makan dulu gitu. Tahun 93 Bang. Aduh, begitu yang namanya masang lampu itu kan luar biasa itu perasaannya orang yang dipasangi lampunya. Bahkan kadang-kadang biasa kami masang itu begitu pulang itu disuruh bawa berkarung-karung, kadang-kadang rambutan, kadang-kadang durian, kadang-kadang ya banyak lah yang dari pelanggan dulu itu yang memberikan rasa terima kasih ke PLN ya waktu itu. Kemudian selanjutnya kami ada mutasi ke dalam dan pindah dari satu kantor yang sama sekali berbeda ya. Tadinya di distribusi dipindahkan ke Makaru ya, Makaru LTA Bang. Pada waktu itu tahun 94-95 itu Makaru itu identik dengan tempat pembuangan. Kenapa? Karena Makaru itu dulu tahun 1995 tidak ada, di jauh masuk di gunung, tidak ada transportasi yang
sama seperti sekarang, yang jangan dipikir ya kayak seperti sekarang itu bahwa apa namanya sangat lancar ya. Tidak, telepon udah ada Bang. Nggak ada. Apalagi ya namanya WA seperti ini sangat jauh. Nah tapi kembali lagi saya luruskan niat Bang, bahwa prinsip saya itu di mana-mana itu bumi Allah sama saja, sepanjang itu di apa namanya dinikmati ya perjalanan. Karena dari awal saya sudah berkeyakinan ya, di PLN itu pasti tidak akan menelantarkan pegawainya, tidak akan pernah itu. Jadi ini mungkin yang kadang-kadang yang harus saya sampaikan ke teman-temannya, dia waktu dengan staf-staf dulu itu saya sampaikan, PLN itu manajemen tidak akan pernah itu membuat kita terlantar untuk sepanjang kita masih mau kerja, PLN ini akan memfasilitasi untuk itu. Nah ini yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, karena ini dari awal saya punya keyakinan seperti itu. Jadi karena saya juga lihat bahwa ya PLN pada waktu itu ya memang masih perum, tapi tidak juga menderita orang-orangnya kan. Dan ini yang saya bawa sampai alhamdulillah dalam perjalanan panjang karir saya ini yang selalu mungkin yang menjadi pegangan saya, bahwa dimanapun bumi Allah sama saja. Kemudian mungkin saya juga punya satu lagi yang terkait dengan mutasi-mutasi itu Bang ya. Mungkin ada kebaikan yang menunggu saya di satu tempat, atau mungkin ya kalau saya masih tinggal di tempat yang saya sekarang, itu ada kejelekan buat saya. Makanya plong saja begitu dipindahkan ke mana, apalagi pada waktu itu kan masih masih bujangan lah, belum tahu medan juga kan. Ternyata Bakaru itu kendala jauh sekali masuk ke gunung, tidak ada transportasi, hanya hari Jumat saja masuk. Kalau terjadi pergantian shift antara operator dengan yang sudah shift-shiftan itu Bang Muhammad. Nah seperti itu. Kemudian sudah itu saya dari Bakaru itu ditaruh di Harliskon ya, sebagai pemeliharaan di Harliskon. Kemudian dipindahkan ke transmisi awalnya, di transmisi Bang awalnya. Saya mulai merasa bekerja itu di saat di transmisi itu di Parepare. Jadi pemeliharaan sebagai staf pemeliharaan di Tragi pada waktu itu masih namanya Tragi, di bawah sektor Bakaru, Tragi Parepare. Di situ baru saya merasakan bahwa kerja itu seperti itu di PLN. Jadi karena dikasih tanggung, sudah dianggap sudah punya bisa bekerja ya, sudah dikasih tanggung jawab lah. Kalau sebelumnya kan masih didampingi, masih ditemani lah, kira-kira seperti itu. Kemudian berlanjut jadi operator di Sidrap, operator Garbinduk. Ada waktu itu pembukaan jalur bahkan dari Bakaru, Pindrang, Parepare sampai ke selatan Makassar itu baru dibelok kiri kan. Kalau kita lihat di peta Sulawesi itu dibelok kiri. Belok kiri itu masuk ke Sidrap. Nah pertama dibuka Sidrap itu kami 4 orang. Cukup lama saya di situ di Sidrap. Kemudian dari Sidrap itu dipindahkan pernah sempat dipindahkan ke Baru, ke GI juga ya, ke GI Bang sebagai operator. Kemudian pindah ke Sengkang sebagai operator. Nah ini yang di Sengkang saya agak cukup lama ini di Sengkang ini, sekitar 8 tahunan ini. Ada cerita di balik dari itu Bang. Jadi pas ada satu infrastruktur baru, pusat pembangkit di sistem Sulawesi Selatan itu yang cukup besar pada waktu itu, karena lebih besar yang dari Bakaru. Tadinya kan Bakaru yang jadi tulang punggung PLTA 126 MW, tiba-tiba masuk proyek dari Australia, proyeknya. Saya di situ
awalnya di situ jadi jadi kayak seperti penghubung antara PLN di wilayah dengan proyeknya itu sampai selesai, sampai operasi. Nah, kebetulan setelah operasi di bayi di Future itu ditambah, di-expand, itu ditambah trafo, akhirnya ya menetaplah di situ jadinya. Lama jadinya di situ Bang Muhar, di GI Sengkang itu sebagai operator. Awalnya hanya sebagai penghubung selama proyek antara pihak pengembang dengan PLN. Tapi seiring dengan waktu ditambah GI, saya masuklah di situ. Nah, mungkin di sini yang saya agak mulai ini Bang, usahanya ya. Saya dari situ karena bergaul sama orang-orang bergaul sama orang-orang yang latar belakang pendidikannya bagus ya, karena di PLTGU Sengkang itu kan kita tahu kan orang-orang hebat lah di situ. Jadi wajar lah mereka itu. Nah, ini yang membuat saya juga terpacu juga, harus belajar juga ini kan. Kalau teori kan harus didapatkan dari bangku pendidikan ya, tapi kalau pengalaman ya mungkin saya punya basic pengalaman yang lumayan lah. Nah, tapi kan pengalaman tidak cukup kalau tidak dibungkus oleh suatu sistem sistematis ya. Nah, makanya saya punya cita-cita itu, kalau gitu saya harus kuliah lagi. Nah, cuma masalahnya Sengkang Bang, kalau Bang Muhar lihat, Sengkang itu kan di tengah-tengahnya itu Sulawesi Selatan itu jauh 300 kilo dari Makassar, kota Makassar. Nah, saya cari teknik itu tidak ada yang di situ, tidak ada. Yang ada itu ya ekonomi. Tapi saya cari teorinya ini, bukan cuma sekedar gelarnya. Nah, dari situ saya kuliah dari Sengkang ke Makassar. Itu saya kuliah reguler, mengambil teknik elektro di Universitas Muslim Indonesia. Alhamdulillah saya selesai 4,5 tahun. Saya reguler Bang, bukan yang kelas eksekutif. Nah, kenapa saya ambil reguler, karena dulu ya mungkin perlu saya sedikit agak buka rahasia Bang ya. Dulu itu kan ngatur-ngatur teman-teman masih bagus lah ya. Ya jaga berapa hari, 3 hari liburnya 4 orang kan, jadi banyak, jadi waktunya kan jadi banyak lah untuk bisa kuliah, untuk yang mau kuliah itu banyak waktu. Nah, waktu itu saya hanya fokus untuk menyelesaikan Bang, karena pertimbangan saya itu saya harus fokus selesai, karena kalau tidak segera selesai saya harus banyak berkorban. Pertama tentu tenaga ya Bang ya, karena bolak-balik 300 km setiap saat, terpisah dengan keluarga yang di Makassar kan begitu. Tentu waktu saya juga terbuang, makanya saya itu pokoknya pulang dari kuliah itu belajar sambil kerja, itu belajar saja, menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan. Dan alhamdulillah 4,5 tahun selesai ya, alhamdulillah nilainya juga cukup bagus lah, kira-kira seperti itu. Nah, setelah saya selesai itu ada tawaran jadi dispatcher Bang di Makassar. Wah, saya mau lah pasti ya. Balik tawaran jadi iya, balik ke Makassar pasti mau sekali lah, pasti ditawari oleh manajemen, mungkin karena dilihat ya bisa. Awalnya ada uji kompetensi ya, OPHAR. Kebetulan saya masih ingat dulu Pak Herpekik Hargono dulu yang uji itu, beliau yang uji kompetensi saya, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikan dengan baik gitu. Nah, dari situ manajemen PLN menawarkan saya untuk jadi dispatcher. Nah, di dispatcher inilah saya
sambil jadi dispatcher coba mengangkat kemampuan kemampuan yang lain-lainnya lah begitu Bang. Jadi kalau kalau saya pulang jaga itu tidak langsung pulang biasanya Bang, tidak langsung pulang ke rumah. Jadi kan anggaplah saya pulangnya itu hari jam 9 kan pertukaran shiftnya itu kan jam 8, anggaplah jam 9. Saya biasanya kan ada presentasi Bang di kantor itu. Ada alat lah, hasil kajian lah dan seterusnya. Nah, biasanya saya tungguin dulu itu selesai gitu. Belajar dulu. Oh yang begini yang dimaksud. Sambil tentu membandingkan apa yang dijelaskan oleh pada saat itu dengan kejadian yang saya alami real time ya. Yang minimal begini Bang, saya punya pemikiran begini lagi waktu itu. Kalau saya tidak dapat ilmunya, minimal kan saya dapat pulpen atau baju lah mungkin begitu ya Bang ya, baju atau flash disk begitu. Dari kan biasanya dulu ya untuk ada yang bawa presentasi materi ada produk gitu ya, presentasi produk biasanya. Nah ini hampir setiap saat begitu ada saya cek ada presentasi produk ini, saya coba karena untuk mendapatkan ilmu itu kan paling bagusnya itu kan bergaul sama orang-orang yang pintar gitu. Kadang-kadang tidak perlu dibaca Bang, tidak perlu dibaca. dekat saja sama orang-orang pintar itu kan, sudah masuk semua itu di otak. Kalau dibaca-bacanya kan bisa sambil jalan gitu. Nah itu kemudian saya cukup lama juga 2004 sampai 2010. 2004 sampai 2010 saya pindah jadi supervisor operasi sistem Bang di Sulawesi Tenggara. Nah waktu itu saya pindahnya itu saya terus terang juga sempat termangu-mangu ya Bang ya, karena terus terang waktu itu sudah tinggal seminggu lagi mau Lebaran dipindah ke sana. Saya termangu-mangu, waduh, maksudnya gini, apa tidak bisa setelah Lebaran? Apakah tidak bisa setelah Lebaran itu? Saya saya coba menghadap sama atasan saya pada waktu itu, Pak, siap, saya siap melaksanakan tugas. Jadi, bisakah saya setelah Lebaran? Oh tidak bisa, Bapak harus ada di sana sebelum. Siap. Nah pada waktu itu saya diantar sama manajer saya pada waktu itu, Pak Arjun Desadiawan pada waktu itu, dengan saya ke Sulawesi Tenggara waktu itu ya. Saya ingat sekali. Sebelumnya waktu saya masih di dispatcher itu di AP2B, manajer saya Pak Iksan Asad. Beliau waktu saya baru masuk dari daerah itu masuk ke Makassar. Jadi saya pindah jadi struktural awal itu tahun 2010 itu Pak Arjun. Nah di situ saya saya coba mengaplikasikan Bang ya. Kalau selatan itu kan termasuk boleh dikata suatu sistem yang cukup mapan lah di Indonesia bagian timur ya pada waktu itu. Tapi kalau di Sulawesi Tenggara kan masih diseletit cukup banyak tantangannya, karena hampir setiap bulan itu blackout itu di Sulawesi Tenggara itu di kota Kendarinya. Nah mungkin ini yang menjadi tantangan buat saya untuk bisa berkarya lebih bagus, dan ya tentu dengan niat yang sudah diluruskan ya bekerja, dan alhamdulillah ya Pak Mohar sebagai orang operasi sistem, saya aplikasikan ilmu yang sudah saya dapatkan tentunya, kemudian coba dengan pengalaman juga yang saya dapati itu dari 2010 sampai saya tinggalkan itu alhamdulillah yang biasanya itu blackout
tahunan itu, 1 tahun itu bisa sampai 40 kali ya. Tapi setelah saya tinggalkan, alhamdulillah itu di tahun kedua setelah saya masuk, perbaiki sistemnya, ya tinggal, boleh dikata tinggal kurang dari 10 lah dalam tahun 2011 itu. Ini apa namanya ya, sangat kayak harus memang kerjanya hampir 24 jam, perbaiki sambil belajar, sambil mengaplikasikan teori-teori yang kita sudah dapat. Dan alhamdulillah setelah saya tinggalkan itu sudah ya dalam setahun 2014 itu tidak ada lagi gangguan yang blackout itu. Kemudian saya pindah masuk ke Makassar, Bang, karena dianggap sudah ada punya pengalaman ya di bumi Tenggara, ya ditarik masuk di selatan sebagai supervisor operasi sistem, Bang. Kemudian tapi tidak lama ya, karena kurang dari 6 bulan lagi saya pindah lagi ke Sulawesi Tenggara, Bang. Sulawesi Tenggara itu jadi asmen operasi sistem. Nah, sejak waktu saya pindah ke Sulawesi Tenggara, ya saya pikirkan secara medan tempur saya sudah, boleh dikata sudah hafal betul ya bagaimana medan tempur tersebut. Nah, ini membuat saya menjadi sangat yakin bahwa ini tidak akan sulit buat saya untuk mengelola operasi sistem di Sulawesi Tenggara ini. Ya, ketambahan sampai ke pulau-pulau ya, tapi itu secara umum tidak terlalu sulit lah. Nah, ini juga yang membuat saya berkeputusan, Bang, saya lanjut S2 di Universitas Haluleo. Saya di program pasca sarjananya masuk manajemen, Bang, manajemen SDM di pasca sarjana Universitas Haluleo. Karena saya pikir ya karena harus banyak up kita punya kemampuan, saya juga punya keinginan untuk itu ya, masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang mempunyai metodologi ya, berpikir secara metodologi bagaimana itu dan bagaimana ini kalau kuliah S2 kan hanya masalah metodologi yang kita pelajari, Bang. Kemudian tentu diskusi-diskusi dan seterusnya. Nah, target saya cuma begini, Bang, sebenarnya waktu ambil S2 itu. Saya segera selesai, sama seperti waktu S1. Kenapa? Karena kan begini, Bang. Kan kalau PLN 2 tahun itu itu kan sudah harus bergeser lah. Kira-kira seperti itu, Bang. Makanya itu saya harus selesai. Pokoknya segera selesai. Nah, itu, Bang. Tapi alhamdulillah dari hampir semua perkuliahan di pasca sarjana itu, mohon maaf, Bang, ini saya di pasca sarjana ya, kuliahnya bukan di Fakultas Ekonominya, di pasca sarjananya. Karena berbeda kalau di perguruan tinggi negeri ya. Karena kalau di MM-nya itu masih di Fakultas Ekonomi, Bang. Tapi kalau di pasca sarjananya itu dia gelarnya MSc, jadi Master Segala Ilmu, Bang. Master Segala Ilmu, jadi ada semua di dalam situ. Nah, seperti itu. Kemudian saya fokus lagi, Bang, saya harus segera selesai, karena kalau tidak selesai repot lagi nanti, Bang. Kalau saya sudah dipindah tidak selesai gitu, makanya segera selesai saja. Dan saya hampir setiap, jadi kan kebetulan kuliahnya itu kan jam 2, kadang-kadang Senin, Selasa, Rabu, sampai hampir tidak ada libur. Karena intinya sebenarnya dalam seminggu itu dua mata kuliah, Bang, dan dua dosennya ya. Dan alhamdulillah karena saya di samping tugas-tugas itu
tugas-tugas menjalankan organisasi ya, karena itu adalah tugas utama saya, sambil juga belajar mengangkat kompetensi saya terkait dengan leadership dan seterusnya. Tentu ini yang membuat saya jadi harus segera mengeksekusi, dan alhamdulillah saya bisa menyelesaikannya itu Bang. 1 tahun 6 bulan dari target 22 tahun 24 bulan itu. Ini yang menjadi saya surprise juga ini Bang, terus terang ya, karena saya hanya berusaha bagaimana supaya segera selesai saja, karena jangan sampai tidak selesai saya dipindah gitu kan. Ongkos lagi tuh menyelesaikan, bolak-balik ketemu dosen dan seterusnya. Makanya itu target saya, dan alhamdulillah itu yang membuat saya cukup surprise, karena pada waktu itu kebetulan waktu wisuda itu ternyata baru saya sadar kalau setelah dikasih undangan untuk yang dikasih penghargaan Bang, penghargaan dari rektor dan dari direktur pascasarjana, karena ternyata saya yang lulusan terbaiknya Pak gitu. Ya dikasih waktu satu tahun 6 bulan, nilai 4 kan pasti itu jadi perhatian juga. Tapi sebenarnya setelah mau wisuda itu baru saya sadar Bang, karena bukan karena pintar Bang, tapi saya mau cepat selesai saja seperti itu. Nah setelah itu baru setelah selesai saya ketemu dengan seorang yang cukup inspiratif buat saya Bang ya. Namanya Pak Bob Saril. Itu saya masih di Kendari pada waktu itu, mengikuti perjalanan beliau sebagai kemana-mana. Itu saya sangat sangat banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan dari beliau. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2017 saya dipromosikan jadi ADM Proteksi Skada dan Telekomunikasi Bang di wilayah Sulsel Rabar. Nah di wilayah Sulsel Rabar ini saya jadi tadinya kan operasi sistem Bang, tadinya orang transmisi OPSIS, jadi masuk lagi di mengelola suatu peralatan yang sangat vital buat sistem kelistrikan ya. Mungkin saya ditaruh di sistem proteksi itu karena ya itu tadi Bang, di samping mungkin punya pengalaman juga ya membangun sistem Kendari itu yang tadinya kan yang diperbaiki sistem proteksinya Bang ya. Sistem proteksi yang hampir setiap kami. Nah ini diamani oleh beliau Pak Bob untuk mengelola sistem proteksi dan skadatel di wilayah Sulsel Rabar. Nah itu yang mulailah di situ kami bergaul dengan ya sudah naik kelas lah kira-kira Abangnya. Masuk ke dalam lingkungan orang-orang yang cukup positif ya, karena kalau aura positifnya itu banyak orang itu kan biasanya akan berkolaborasi untuk membuat kita juga ikut-ikutan jadi positif. Kemudian ada pembentukan tahun 2018, ada pembentukan Kitlur Sulawesi. Saya diangkut yang bidang yang di penyaluran proteksi dan penyaluran itu diangkut pindah ya, jadi yang tinggal itu adalah distribusi dan etnis pada waktu itu transaksi tinggal di wilayah kami diangkut ke Kitlur Sulawesi, jadinya seperti itu Bang. Dan berubah organisasi, terus berubah. Saya pikir saya sudah berapa kali dapat SK ya, sudah 4 kali mungkin Bang dapat SK terkait dengan perubahan organisasi ini, dari wilayah jadi Kitlur, kemudian Kitlur jadi UIKL berubah namanya, jabatannya dari Sistem Proteksi Skada dan Telekomunikasi jadi
pengendalian proteksi dan satu daya. Sudah itu berubah lagi pemeliharaan proteksi dan meter ini sampai terakhir di tahun 2021 ini manajemen pusat mengamanahi saya jadi pengelola pengelola di transmisi ini. Mungkin sekedar gambaran ya Bang Muar, medan baru saya ini itu koordinasinya cukup luas. Jadi Sulawesi bagian tengah. Sulawesi bagian tengah itu mulai dari Toli-Toli sampai ke Polmas di tengah. Polmas sampai nyebrang ke Sulawesi Tenggara. Itu kalau hitung-hitung itu luas cakupan wilayah ini sekitar 91.000 km. Bersangkar ya. Ini cukup besar, mencakup 3 provinsi, Bang. Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara ya. Kemudian di sini itu mengelola satu transmisi panjangnya 2000 km sirkuit di UPT Palu ini. Kemudian ada 3 unit layanan ULTG Palu sendiri di Sulawesi Tengah, kemudian di ULTG Mamuju di Sulawesi Barat, kemudian ULTG Palopo di Sulawesi Selatan, tapi arah ke selatan sebagian, arah ke Sulawesi Tenggara sebagian. Ini tiga ULTG. Kemudian kalau tower yang kami kelola itu ada 3 Bang ya. Ada yang 275, ada yang 150, ada juga yang 66 kp. Kalau 66 kp-nya itu di Palu, di kota Palunya. Kalau yang di 275-nya itu di Palopo. Ada beberapa tower kami kelola itu, dan kedepannya saya dengar 275 yang sebelumnya milik Energi Posa ini akan dialihkan ke PLN. Ya tentu praktis akan masuk menjadi pengelolaan kami di UPT Palu. Kemudian Trapo itu kami ada IBT 275 per 150 satu buah, dan lagi penambahan ini Bang di Iwotu, itu lokasinya di Iwotu. Kemudian ada juga IBT yang ada di Silae yang 150 per 66 kp. Kalau total MPA-nya itu ada lebih 1000 Bang, 1000 lebih sedikit lah total MPA yang kami kelola. Dan secara orang-orangnya itu pegawai kami itu sekitar masih di bawah 100 Bang. Karena ini kan baru, UPT Palu itu kan termasuk unit entitas unit pelaksana di sistem Sulawesi itu relatif baru, dan memang masih sedikit ya. Apalagi dengan adanya kebijakan dari manajemen pusat tidak ada penambahan pegawai, ya kita membuat terobosan lah Bang untuk bisa mengakomodir pertambahan jumlah aset kita. Kemudian panjang transmisi makin panjang ini Bang. Kemudian GI baru masuk semua. Nah ini yang perlu kami pastikan bahwa itu bisa beroperasi dengan baik dengan ketersediaan pegawai, dan baik itu pegawai PLN maupun TAD-nya. Kalau totalnya ya, total kami itu gabungan TAD dengan pegawai itu ada sekitar 280-an dengan tiga provinsi yang kami layani, kemudian 3 unit layanan. Ini mungkin ya tentu menjadi tantangan tersendiri buat kami. Apalagi Bang ada jalur rawan sosial yang di kami itu ada masuk di Poso, itu menjadi tantangan buat tim kami ya di UPT Palu. Sampai sekarang ini kami bolak-balik dengan koordinasi dengan stakeholder kami, Polda Palu, kemudian Danrem yang di sini tentaranya ya. Ini kami jalin terus kerjasama dengan mereka.
tentunya dengan aspirasi 2024 ya, dengan apa namanya salah satu kan harus lean nih, Bang. Lean ini kami harus bisa rinci nih sebenarnya untuk bisa optimalkan ketersediaan teman-teman ini untuk bisa melakukan pengolahan yang tentu yang sesuai dengan target-target yang diberikan ke kami ya. Bahkan kalau bisa targetnya itu melampaui apa yang kami targetkan. Ini yang setiap malam Bang, saya komunikasi dengan teman-teman. Kenapa malam Bang? Karena biasanya malam itu sudah mulai gelap gitu kan, sudah mulai pemikiran sudah mulai rileks lagi ya. Nah kan biasanya kalau kita diskusi dengan mereka, diskusi ringan, akan keluar itu macam-macam ide-ide Bang. Ya, banyak sekali ide-ide yang yang tidak terpikirkan sebelumnya. Sebenarnya ini mungkin sudah dilakukan di unit lain, tapi karena teman-teman fokus kerja kadang-kadang ini karena yang tidak keluar lah pengetahuan itu. Nah ini mungkin itu Bang, mungkin kami sedikit membagi inspirasi ke pemirsa di seluruh Indonesia ya, juga kepada Pak Muhar, mohon dukungan dan doanya Pak, insya Allah supaya kami bisa melayani pelanggan, kemudian bisa juga memenuhi target pemberi kerja kami ya, dalam hal ini tentu manajemen ya, mulai dari manajemen pusat sampai kantor induk sampai ke kami berusaha sekeras-kerasnya melebihi dari target yang telah ditetapkan, seperti itu Bang. Mungkin itu Bang, makasih dari kami. Baik, Masya Allah, perjuangan sosok manajer UPT Palu ya, smart, hard worker, tabah dan tenang. Itu kata Pak Fermi tentang sosok Bang Kamran. Bang Kamran, Pak Fermi bilang itu. Dan juga mumpung agar tidak lupa, ada pesan juga ini dari Mas Fermi untuk manajer UPT Palu. Tetap sehat dan semangat di tempat baru. Terus belajar, cepat beradaptasi, sinergi dengan semua stakeholder, dan optimalkan teknologi. Nah, itu pesan dari Mas Fermi. Ya, terima kasih Pak Muhar telah menyampaikan pesannya. Pak bos saya Pak Fermi, saya doakan Pak Muhar sama beliau itu saya pernah menyampaikan secara terbuka ke beliau juga, Bapak adalah calon pemimpin masa depannya PLN. Inspiratif Pak. Ya betul, beliau sekarang di Jawa Timur ya. Ya. Baik ya. Bang Kamran. Terus saya lihat nih dari tahun ke tahun, maksudnya perpindahan kerja di tempat baru bagi sosok Bang Kamran ini kan cepat sekali. Gimana beradaptasi sendiri dengan pekerjaan dan lingkungan Bang Kamran sendiri? Saya lihat itu pergerakannya cepat sekali Bang. Bang Muhar, saya mungkin kalau dilihat secara umum, saya itu kayak mirip-mirip Pak Habibie Bang, kecilnya. Biasanya kalau kecil lincah gitu, kecil tapi lincah gitu Bang. Iya. Tapi intinya begini Bang, kalau yang saya pahami ya, yang paling bisa yang saya lakukan itu adalah menyapa hati gitu Bang. Jadi kalau komunikasi hati sudah dibuka dulu lah, hati buka, kemudian itu gampang sekali kita bisa masuk ke dalam suatu lingkungan Bang, seperti itu. Jadi jangan sampai
kita sudah membawa hati itu sudah membawa satu satu barrier yang bisa menyusahkan kita komunikasi dengan orang. Dan sebenarnya permasalahan itu kan ditentukan oleh 90 dan 10%, Bang. 90% itu masalah teknis, 10% itu masalah komunikasi. 10% ini itu dapat dapat menyelesaikan yang 90% ini. Jadi untuk komunikasi dan koordinasi itu yang, tapi kan tentunya dari komunikasi dengan hati ya. Karena kalau ini juga kita bawa rasa-rasa apa gitu ya, tidak bisa kita bergaul dengan orang. Makanya kita coba buka hati, terima perbedaan gitu ya. Kemudian semata-mata kan kita kan sebenarnya sangat sayang ya kalau di PLN itu bekerja hanya mengharapkan gaji, Bang ya. Sangat sayang. Yang paling penting kan sebenarnya adalah bagaimana pekerjaan kita itu bernilai ibadah. Coba kita bisa bayangkan ya, sepanjang siang malam itu keberadaannya PLN itu kan sangat diperlukan. Kan begitu, Bang ya, keberadaannya di PLN. Tidak ada yang bisa bergerak kalau listriknya mati, Bang. Nah, ini alangkah sia-sianya kalau itu kita hanya diganjar oleh penghasilan saja. Makanya saya selalu punya niat bahwa ini karena Allah. Nah, kalau sudah karena Allah kan mudah-mudahan itu bernilai ibadah ya buat saya sendiri. Kita bisa bayangkan orang nyenyak tidur karena kita ya sangat sayang itu kalau tidak jadi bernilai ibadah ya. Kemudian orang mau sholat, orang mau pergi gereja, kalau tidak ada mati lampu, aduh pasti jadi sangat sia-sia. Makanya diluruskan niatnya, Bang. Baik. Ya, baik. Seperti belum lama juga saya silaturahim virtual dengan Pak Samsul Huda, Direktur Sulmafana ya. Beliau juga mengatakan kita beruntung bekerja di PLN. Karena apa? Apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang banyak. Betul sekali, Bang. Ya, itu yang saya kutipan dari Pak Samsul Huda waktu saya virtual sama beliau ya. Oke, tadi Pak Bang Kamran bicara hati. Nah, sekarang saya tanya, buah hati sendiri udah berapa ini, Bang Kamran? Iya, Bang. Kebetulan saya punya istri sudah satu, Bang ya. Sudah satu. Sudah satu. Ya. Bukan baru satu, baru satu ya. Sudah satu. Ya. Sudah satu. Nah, kemudian saya punya buah hati ada 2. Satu sudah kuliah di STTPLN, kemudian yang satunya juga masih kelas 3 di SMP, Bang. Nah, kemudian ini juga ya tentu ini dua orang, Bang, cewek. Oh ya, abang paling ganteng ya? Ya, kalau di dalam keluarga saya ya itu. Sebenarnya, Bang ya, kalau di Makassar itu 2 itu modal besar, Bang. Oh. Modal besar itu. Tapi buat saya itu sama saja. Laki-laki perempuan itu kan sama saja. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ITPLN namanya ya. Gimana kalau bisa masuk ITPLN gimana? Ikut jejak ayahnya atau gimana tuh? Putri yang pertama. Sebenarnya tadinya dia mau kuliah ke Jawa, Bang. Jadi mau kuliah ke Jawa, dia dari sebenarnya dia masuk di salah satu SMA favorit ya di Makassar yang terkenal. Kalau di Makassar terkenal juga berkelas ya, di SMA 2 di Makassar. Dan awalnya sebenarnya waktu ada pendaftaran beasiswa di PLN itu kan ikut juga, Bang. Cuman dia jatuh di kedua ya, jatuh di tes kedua. Nah, kemudian karena memang karena dia mau ke Jawa, begitu mendaftar pun ada undangan untuk tes ke UI, jalur tapi kan dites, Bang,
Tapi karena apa namanya, saya pikir saya juga kurang pantau, mungkin ya belum rezeki lah kira-kira. Tapi kalau jalannya bisa kuliah di UI kan bisa nanti juga kuliah seperti itu Bang ya. Nah di saat itu gagal di UI. Nah tapi dia tidak mau kuliahnya di Makassar, maunya di maunya di Jakarta. Kemudian dia tes di STT Telkom, di waktu itu STPLN juga, dua-duanya lulus Bang. Cuman kalau saya sih saya sendiri tidak mengarahkan secara apa namanya, secara harus masuk ke situ. Tapi waktu diskusi dengan anak saya ini, kalau saya bilang kalau mungkin kalau di STPL mungkin kita bisa berdiskusi terkait dengan pelajaran Bang. Nyambung gitu ya, nyambung ya. Nyambung begitu. Seperti itu Bang. Udah semester berapa Bang Kamran? Sudah semester 6 Bang. Oh. Yang di STT di ITPLN ini. ITPLN. Jadi sekarang masih online ya? Oh, online offline. Oh, online offline ya? Ya, online offline. Seperti itu. Baik, Bang Kamran, pendidikan SMA awalnya, sekarang sudah S2. Dan satu lagi, profesi apa tuh? Oh ya, ya Bang, saya di Unhas itu profesi kan sebagai seorang engineer kan Ya. tidak bisa lagi kita sekedar ijazahnya sarjana teknik Bang. Ya. Itu sesuai dengan regulasi. Jadi ya itu juga menuntut bahwa untuk keperluan pekerjaan toh nanti juga ya Bang ya. Ini sesuai dengan regulasi itu, jadi saya lanjut di Unas itu di profesi insinyurnya. Alhamdulillah selesai di 2020 Bang. Oh, berarti IPM. Saya insinyur? belum insinyur Bang. Kalau IPM-nya itu kan sertifikasinya. Nah, kalau ini insinyur Bang ya? Ya insinyur. Jadi persyaratan kan dulu persyaratannya untuk bisa IPM itu ngambil sertifikasi kan harus insinyur dulu. Oh, baik. Nah sekarang sudah betul-betul sudah harus insinyur dulu baru Ya. ambil sertifikasi. Kalau dulu masih bisa sertifikasi dulu baru ambil insinyurnya. Oh, Gitu. baik. Nah, sekarang harus insinyur dulu baru ambil sertifikasinya. Oh, Masya Allah, ntar langsung IPM, IPU satu lagi ya. Baik, Iya Bang. di samping bekerja, samping kuliah juga, bagaimana membagi waktu dari S1, S2? Gimana membagi waktu? Kan tahu waktu buat keluarga juga terganggu kan, masa-masa kuliah Abang sendiri kan? Betul sekali Bang. Jadi tentu tidak semua harus bisa kita idealkan ya Bang ya. Kalau kami istilahnya kalau di dispatcher itu kan ada titik perpotongan antara kehandalan, Ya. ada masuk garis perpotongannya. Tentu ada istilahnya incrementalnya ya, tambahan ada yang kurang, ada yang tapi intinya adalah setelah kerja, kuliah, keluarga, itu saja. Jadi jangan ada diabaikan begitu saja. Nggak bisa, karena keluarga sangat menentukan yang dua ini Bang. Oh, Saya rasakan sekali itu. Jadi bagaimana peranan istri itu luar biasa. Jadi bagaimana ya saya yang kuliah, dia yang belajar juga gitu. Seperti itu Bang. Kan harus begitu kolaborasi Bang ya. iya. Minimal bantu-bantu cari referensi jurnal-jurnal dan seterusnya kan. Kalau semua saya lakukan sendiri kan, saya yakin tidak akan bisa secepat ini Bang. Kalau saya lakukan sendiri, pasti ada orang hebat di belakang itu. Nah ini peranan keluarga lah sesungguhnya yang
apa namanya yang sangat luar biasa buat saya, Bang. Baik, jika di depan sini ada Bunda Yeti Yusuf, apa hendak Abang katakan buat Bunda Yeti Yusuf? Saya mengucapkan banyak terima kasih tentunya dari hati terdalam. Saya banyak mungkin apa namanya agak kurang bisa diterima di hati, tapi insya Allah itu buat kita semua ya, satu keluarga gitu. Yang jelas the best lah buat saya begitu, Bang. Makanya saya dari awal saya mengatakan bukan baru ya, tapi sudah satu, dan saya tidak berpikir untuk yang itu lagi, Bang. Saya kira seperti itu. Mohon didengar Ketua PIKK PLN UPT Palu, itu Bang Kamran yang ngomong ya, bukan saya ya, untuk Ketua PIKK UPT Palu. Begitu? Iya, betul, Bang. Baik. Masya Allah, perjuangan seru, penuh inspirasi. Baik, Bang Kamran, selamat datang di Kota Palu, manajer UPT Palu. Terima kasih. Oke, baik. Apa program dan rencana jangka pendek bagi sosok Bang Kamran untuk PLN UPT Palu? Ya, tentu saya punya target ya, Bang ya, untuk jangka pendek adalah memastikan bahwa target-target yang telah diberikan oleh manajemen secara umum harus bisa lebih dari yang ditargetkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentu sebagai seorang yang dipercaya sebagai leader, saya berharap kami akan menjalin komunikasi lebih intens lagi dengan teman-teman yang boleh dikata, Bang, separuh dari pegawai yang ada di UPT Palu ini saya kenal cukup bagus, cukup baik, karena juga merupakan satu daerah yang sering saya kunjungi. Ini mungkin kelebihan dari penempatan saya di sini, Bang, karena juga orang-orang yang mengelolanya adalah sebagian adalah orang yang saya kenal cukup dekat. Kemudian untuk jangka panjang, tentu saja banyak hal-hal yang saya ingin lakukan ya di Palu ini. Kami punya akan datang ini kan semakin strategis. Salah satunya itu kan menyambung antara utara dan selatan, sistem Sulawesi Utara dan sistem Sulawesi dan Selatan. Ini kan masuk di area kerja kami, Bang. Nah, ini kan itu akan kami lakukan dengan teman-teman di UPT Palu untuk mempersiapkan secara dini supaya tidak terjadi guncangan di saat terjadi proses sinkronisasi antara utara selatan. Itu jangka panjangnya. Mudah-mudahan jangka panjangnya ini tidak terlalu panjang, Bang. Mudah-mudahan bisa lakukan sebelum saya pindah gitu. Begitu, Bang. Makasih, Bang. Baik. Berarti ada 3 ULTG di sana ya? Ada 3 ULTG, Bang. Dan oke. Terus customer-nya sendiri ada berapa di sana? UP3 sendiri? Kalau ini kami layani itu ada 3 UP3 ya, dan itu berbeda wilayah, Bang. Berbeda wilayah. Jadi ada yang wilayah utara Sulutenggo itu ya. Palu itu kan UP3 Palu masuk ke Sulutenggo. Ya. Kemudian 2 di bawahnya, 2 di bawahnya itu masuk ke UP3 yang di Sulawesi bagian selatan, Sulawesi Selatan itu, dan 1 yang ke Sulawesi Utara, ketiga yang ada di situ. Nah, yang di selatan itu sesuai dengan jangkauan jarak teman-teman di ULTG Palopo itu kan melayani UP3 Palopo dan sebagian di UP3 Kendari. Kemudian yang di Sulbar itu melayani UP3 Mamuju, UP3 Pinrang, dan sebagian UP3 Parepare. Kalau UP3-nya banyak, Bang.
Tapi Oh. secara umum itu ada 3 ya, ada yang ke utara, ada 2 yang ke selatan. Oh, baik, baik. Ada berubah. Baik, salam kalau ketemu buat Sri Kandi UP3 Parepare. Mbak Kiki, Ya, sahabat saya itu cukup lama juga. Beliau, ya beliau itu. Ya, tadinya kan di Pinrang beliau kan. Ya, Nah, sekarang beliau di Iya. Parepare ya. ya beliau yang saya ganti dulu di wilayah Bang. Oh, di wilayah. Oh. Ya, di wilayah Sulsel Rabar. Oh, sebelum beliau ke UP3. Ya, jadi beliau itu karena niaga itu ada pemasaran yang diaga jadi manajer UP3, Ya. beliau ditempatkan di pemasaran. Hmm. Nah, kemudian saya masuk gantikan beliau secara teknis. Nah, memang beliau luar biasa juga. Bu Kiki, halo Bu Kiki. Halo Kiki. Terakhir, ini udah siang aja nih, berapa tuh mau sholat zuhur aja. Mungkin terakhir dari Bang Kamran, pesan buat teman-teman. Seperti kita ketahui awal-awal bekerja di PLN, Bang Kamran ini bertugas atau berdinas di PLTA Bakaru. Nah, itu kan lumayan jauh itu dari Makassar untuk menuju atau mencapai PLTA Bakaru. Ada nggak pesan buat kita semua lah tentang penempatan Abang seperti di PLTA Bakaru itu, Bang? Ya Bang, jadi mungkin saya pesankan ke adik-adik sekalian ya yang generasi milenial maupun generasi Z ini, jangan membuang suatu kesempatan ya, untuk bisa bekerja di satu tempat. Pengalaman terbaik itu adalah pengalaman di saat dalam kesusahan. Itu adalah karena itu yang akan membuat kita selalu bisa optimis. Nah, di mana lagi laboratorium bekerja kita kalau bukan di satu tempat yang punya banyak tantangan. Jadi jangan mudah menyerah ya, teman-teman sekalian, yang generasi milenial, generasi Z ini, tunjukkan bahwa disitulah Anda bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang. Nah, itu. Kemudian yakin ya, itu pasti manajemen akan selalu memperhatikan kita. Kalau sudah kalau sudah melakukan hal terbaik dan terekspos dengan baik, saya pikir manajemen tidak akan tinggal diam untuk menempatkan Anda di tempat yang lebih bagus lagi. Saya pikir begitu, Bang. Kamran, manajer PLN UPT Palu, ada hendak disampaikan salam buat teman-teman PLN Group se-Indonesia, Bang. Silakan, Bang. Ya, terima kasih, Bang. Saya menyampaikan salam sehat buat kita semua, ya. Jaga kesehatan rekan-rekan sekalian ya. Kenapa? Kalau kita sakit, karena kita masih dalam pandemi COVID, harapannya tidak mempengaruhi pelayanan kita ke pelanggan kita. Semakin hari pelanggan tuntutannya semakin tinggi, itu kita harus mempersiapkan diri untuk bisa memenuhi target dari harapan pelanggan itu. Mari kita berkontribusi secara bersama-sama. Seperti itu, Bang. Makasih, Bang. Baik. Demikian panggung Lung Tegur Sapa hari ini, hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 dengan Bang Kamran, manajer PLN UPT Palu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.